Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Septiani dengan nomor NIM 210030883 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Saya akan mempresentasikan materi kewirausahaan pertemuan keempat untuk memenuhi tugas kewirausahaan dari dosen pengampu Ibu Leni Marlina SSMA. Pengelolaan usaha dan strategi kewirausahaan. Pengertian dari perencanaan usaha adalah suatu cetak biru tertulis berisikan misi, usulan, operasional, rincian finansial, strategi, peluang usaha yang mungkin diraih dan kemampuan serta keterampilan pengelolaannya. Menurut Zimmerer 1993-331, ada beberapa unsur yang harus ada dalam perencanaan usaha, yaitu 1. Ringkasan pelaksanaan, 2. Profil usaha, 3. Strategi usaha produk dan jasa serta strategi pemasaran, 4. Analisis pesaing, 5. Ringkasan karyawan dan pemilik, 6. Rencana operasional, 7. Data finansial, 8. Proposal atau usulan pinjaman, 9. Jadwal operasional. 1. Teknik dan strategi pemasaran. Pemasaran merupakan suatu kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen atau prop, menghasilkan barang atau jasa atau produk, menentukan harga atau price, mendistribusikan barang dan jasa atau place, kemudian mempromosikan atau promotion barang dan jasa tersebut. Perencanaan pemasaran ada beberapa langkah dalam merencanakan pemasaran bagi usaha baru, yaitu 1. Penentuan kebutuhan dan keinginan konsumen atau penelitian atau riset pemasaran. Kedua, memilih pasar sasaran khusus atau pasar individual khusus segmentasi pasar. 3. Menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan. 4. Pemilihan strategi pemasaran. Yang kedua, teknik pengembangan usaha. Meliputi yang pertama, perluasan skala ekonomi atau economic of scale. Cara ini dapat dilakukan dengan menambahkan skala produksi, tenaga kerja, teknologi, sistem distribusi, dan tempat usaha. 2. Perluasan cakupan usaha atau economic of scope. Cara ini dilakukan dengan cara menambah jenis usaha baru, produk, jasa baru yang berbeda dari yang sekarang diproduksi, serta dengan teknologi berbeda. Ketiga, strategi dari kewirausahaan. 1. Manajemen kewirausahaan. Manajemen kewirausahaan menyangkut semua kekuatan perusahaan yang menjamin bahwa usahanya betul-betul eksis. Bila usaha baru berhasil, wirausahawan harus memiliki 4 kompetensi. Yang pertama, fokus pada pasar bukan pada teknologi. Yang kedua, buat ramalan pendanaan untuk menghindari tidak terbiayainya perusahaan. Yang ketiga, bangun tim manajemen bukan menonjol perorangan. Dan yang keempat, beri peran tertentu khusus bagi wirausahawan penemu. Strategi kewirausahaan. Beberapa keputusan strategi yang diperlukan dalam kondisi pertumbuhan, yaitu pertama, perubahan produk, barang, dan jasa. Kedua, strategi yang menyangkut penetrasi pasar. Ketiga, kemampuan untuk memperoleh modal investasi dalam rangka penelitian dan pengembangan. Dan yang keempat, analisis sumber daya manusia, sehingga mempunyai keterampilan yang unik untuk mengimplementasikan strategi. Yang ketiga, strategi bagi pemimpin pasar atau market leader. Strategi ini meliputi yang pertama, bersikap menyerang dan agresif untuk mempertahankan bangsa pasar. Yang kedua, bersikap bertahan dan tidak terlalu agresif. Yang ketiga, tidak boleh ada anggapan bahwa perusahaan yang berhasil tidak memiliki tantangan. 4. Strategi bagi yang bukan pemimpin pasar. Strategi ini dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, secara agresif, menggunakan kompetensi terbaik untuk meraih peluang pasar sehingga tidak tertandingi oleh pesaing. Kedua, mengembangkan strategi sebagai follower leader. 5. Strategi yang lain. Banyak strategi yang dilakukan wirausahawan pada tahap pertumbuhan, di antaranya mencakup 1. Pertahanan bersaing. Kedua, mencoba untuk produk yang menjadi pemukul besar. Ketiga, mengambil langkah positif dan proaktif untuk menguasai manajer kunci dan ahli teknik profesional. 6. Memelihara semangat wirausahawan. Dapat dilakukan dengan beberapa cara, meliputi yang pertama, mendidik wirausahawan tentang bagaimana pelayanan perusahaan. Kedua, mendidik wirausahawan tentang nilai-nilai perbaikan produk dan pemasarannya. Dan yang ketiga, menciptakan iklim kerja yang positif yang mendorong terciptanya ide-ide baru.
Itulah penjelasan dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.